Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, kita boleh menghantarkan jenazah dari orang tua kita, Bapak Getman, ya. Itu semuanya karena kasih setia Tuhan kepada kita. Bapak Ibu percayalah bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang hanya begitu saja. Begitu saja, berjalan begitu saja, tidak ada. Di bawah kolong langit ini Tuhan sudah menetapkan segala sesuatunya, amin. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa hidup kita ini sementara saja di muka bumi ini. Jangan katakan karena aku muda, aku ini masih tabela. Pak Pendeta, elai kau bicara seperti itu, jangan. Jangan. Kenapa jangan? Karena kamu dan saya tidak tahu kapan waktu kita berakhir di muka bumi ini, benar nggak? Bukan karena kita sakit parah baru, tidak, bukan seperti itu. Semuanya Tuhan sudah tetapkan. Itu makanya Tuhan bilang kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita, ciptaannya ini, bahwa ada kehidupan dan kematian. Nah, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus memilih apa yang kita mau rindukan. Kehidupankah atau kematian yang kekalkah? Nah, tetapi Tuhan menginginkan kita dalam kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Tuhan rindu supaya kita boleh bersama-sama Dia dalam tempat yang mulia, yaitu namanya apa? Rumah Bapa yang mulia. Amin. Surga yang kekal. Tuhan ciptakan kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan berikan kita napas hidup untuk bersama-sama Dia di sana. Tetapi apa yang terjadi? Manusia lebih kepingin hidup dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi firman Tuhan diberitakan di tempat ini, di depan jenazah Bapak Getman, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa, Yohanes 14, mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Thomas ini murid Tuhan Yesus di antara 12 itu. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku baik-baik. Firman Tuhan Allah semesta alam mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau enggak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tetapi Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau rumahmu, tempat tinggalmu telah tersedia di rumah Bapa itu, firman Tuhan bilang, aku akan menjemput engkau kembali. Aku akan menjemput engkau, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Tuhan tidak mau dipisahkan dari anak-anaknya, dari orang-orang yang dikasihinya, oleh milik tebusannya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang di awal firman ini, jangan gelisah hatimu. Amin, saudaraku. Amin. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus, ada tempat tinggal kita di rumah Bapa yang kekal, dalam kehidupan yang kekal.
Itu sebabnya kita harus percaya kepada Yesus supaya kita memperoleh tempat di sana dan kita ada bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Tetapi yang penting adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya yang seperti apa, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Tidak kepada yang lain seperti yang Bapak Gembala bilang tadi di rumah duka tadi. Tidak menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Orang yang menduakan Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Amin, saudaraku. Itulah kebahagiaan orang Kristen. Itulah kebahagiaan orang yang percaya, Bapak Ibu. Ada jaminan kemana dia pergi setelah dia meninggalkan tubuh ini. Setelah dia menghadapi yang namanya kematian jasmani ini. Ada kepastian. Karena apa? Karena Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di luar Yesus tidak ada jalan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Karena hanya Yesuslah yang mengatakan demikian. Di alam semesta ini. Di alam semesta ini. Karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Bahwa Dialah kehidupan. Di luar Yesus tidak ada pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Percayalah. Itu sebabnya dalam ibadah duka ini, dalam ibadah pemakaman ini, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Percayalah kepada Yesus. Sebab hanya percaya kepada Yesus, kita memperoleh tempat tinggal yang kekal dalam rumah Bapa dan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Yesuslah ada pengharapan. Hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Karena Dia yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Amin, saudaraku. Saya mau mengingatkan bahwa firman Tuhan mengatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini, bahwa segala sesuatunya ada waktunya, ada masanya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Jangan tolak firman Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Kesempatan ini dalam ibadah pemakaman Pak Getman Anyuling ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan sia-siakan waktu kita. Karena di bawah kolong langit ini, dalam segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu hidup, ada waktu lahir, ada waktu kematian. Semua tertulis. Jangan sia-siakan hidup kita. Ingatlah, hidup kita hanya sementara saja, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di muka bumi ini. Jangan tunda-tunda waktunya. Datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita. Persembahkan hidup kita. Jangan tunda-tunda waktu. Kalau dengar firman Tuhan hari ini, dalam ibadah pemakaman ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang menjamin kehidupan yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus kita bisa masuk dalam rumah Bapa yang mulia, surga yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Kita akan makamkan jenazah Bapak Getman Anyuling ini. Teguhkanlah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bahwa satu hari nanti saya juga akan dimakamkan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Itu sebabnya kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau engkau ingin melihat umurmu yang panjang, datanglah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.